Yuk kita bahas lagi soal-soal si time dan space complexity. Kita coba bahas yang ini, rate-nya rekursif gitu ya. Oke. Worst case untuk kode ini. Ini recursion. Oke, ini kayaknya dia nge-apply binary search, tapi sekalian nyari tahu ada berapa kemunculan. Jadi dia mulai, misalnya ini array kita, dia mulai di tengah. Ini sesuai sama K atau enggak. Kalau lebih besar kita cari yang di sebelahnya, kalau lebih kecil kita cari yang di kanannya. Kalau kebetulan ini K, ya udah ini tambah 1, terus kita cari juga di kiri dan kita juga cari juga di kanan gitu ya. Nah, binary search kan pada akhirnya cuman ini bagi 2, set. Ini 1, terus kita cari lagi 1 di tengah sini 1, terus kita cari lagi 1 setengah sini 1 gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya kita selalu membagi 2 si apa yang kita cari. Jadi nanti kan eventually ketemu tuh bilangannya. Nah, ini berarti n bagi 2 x sama dengan 1, berarti n sama dengan 2 pangkat x, berarti x nya adalah 2 log n, which is adalah log n gitu ya. Bukan log n. Oh, dia minta worst case nya n kayaknya. Karena eventually ya kita kalau semua bilangannya k gitu ya, jadi semuanya kita evaluasi. Oke. Gitu. Oke. Aku mau ke soal ini, soal berikutnya. By the way, ini karena yang amortize ini sama, aku bahas kalian di video ini aja ya. Oke, kita coba lihat yang 2. Worst case lagi ditanya nih. Kenapa kita suka banget sama yang worst? Oke. Nih kita punya matriks R sama C. Ini dia minta ngapain ya? R sama C. Kalau R lebih gede dari R dan C lebih gede C, balikin bilangan yang gede banget. Tapi kalau R dan C lebih gede sama dengan 0. Berarti ini VRC oke, kayaknya ini cari berapa banyak cara untuk sampai ke sini gitu ya. Makanya kalau dia udah di posisi terakhir nih ya udah berarti 0. Tapi ini kenapa di infinity gitu. But anyway, oke. Oke, ini VR C ini yang dia lakukan adalah misalkan kita punya matriks, kita di posisi terakhir, dia pengen tahu berapa banyak cara untuk ke sini yang C tambah 1 atau seberapa banyak cara untuk ke sini gitu. Terus ini juga nih, ini bakal cari tahu ini sama ini juga cari tahu ini sama ini gitu ya. Jadi rekursif gitu. Nah, ini bisa dibilang kayak tree jatuhnya, set ini terus ini aku cabang lagi, bercabang. Jadi jumlah iterasinya itu 1 ditambah ini di cabang berikutnya ini ada dua operasi, tapi nanti di level berikutnya ada ini kan, ini cabang 2, ini cabang 2, ini 4, ini tambah 8 tambah sekian. Jadi ini rumusnya itu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah titik sampai 2 pangkat X gitu. Nah, kalau teman-teman tahu bound atasnya ini kita itu ya, jadi ini rumusnya itu eventually bakal 2x tambah 1 dikurang 1 gitu ya.
Ini bisa dibuktikan pakai bitwise operator, cuman intuisinya adalah 1 ditambah 2 itu hasilnya 3, which is itu adalah 4 kurang 1. Ini nanti ditambah 4 hasilnya adalah 7, which is 8 kurang 1. Nah ini ditambah 8 hasilnya 15, which is 16 kurang 1. Jadi ini kalau ditambah 2 pangkat X, ininya 2 pangkat X tambah 1 kurang 1 gitu ya. Berarti jumlah operasinya adalah yang ini, 2 pangkat gitu, karena si kurang satunya itu konstan ya. Ini yang ketiga. Ini sama find min path. Oke, ini kayaknya sama ya, nggak aku perhatiin. Nah ini kita nah ini geraknya beda nih. Kalau tadi rekursif ke belakang, nah ini dia kita justru mulai dari ini jatuhnya nggak akan ada dua hal yang dihitung dua kali gitu, karena kita kita nge-cache hasilnya gitu. Jadi jatuhnya tadi misalnya 1, ini jadi 2, 3, ini 4. Nah ini kayak kalau udah pernah dihitung di sini, ini nggak perlu kita hitung lagi gitu. Kayak aku bilang ya, misalnya kita start di sini, dia nyari bawah sama kanan. Di sini dia nyari bawah sama kanan. Di sini dia nyari bawah, kanannya udah dihitung, jadi ini nggak dihitung lagi. Sama ini juga. Ini set. Nah ini malah jatuhnya jadi bukan 1 tambah 2 tambah 4 ya, jatuhnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, which is kayak yang aku bilang tadi ya, udah pernah dibahas di video sebelumnya. Ini rumusnya adalah N kali N tambah 1 bagi 2, which is berarti R kali C konteksnya di sini kayaknya. Yes. Oke. Nah ini amortize-nya. Oke, ditanya time complexity dari kode ini. Oke, I-nya ini berarti N. At least kita ordernya N. Oke. Ini kalau J kurang dari N dan array ke I dan ke J nya lebih gede, J++. Kita bisa balang, ini tergantung dari value R-nya ya. Tapi kalau bisa kita mau coba cari worst case-nya adalah kalau I sama J-nya itu wait, nih menarik nih. Ini J-nya 0, jadi J-nya nggak bakal pindah-pindah nih, karena nggak diinisiasi terus di setiap loop I. Jadi yang dia lakukan sebenarnya, kita mulai dari I-nya 0, terus kita cari sampai J-nya lebih besar dari I, which is ini misalnya di sini gini, ini J gitu ya. Terus ini I-nya kita majuin, I-nya kita majuin, ini kita majuin sampai nanti gimana ya, kan ini kayaknya intinya nyari J yang lebih besar dari I yang sekarang, which is J-nya di sini. Terus ada I-nya gerak set, apakah masih lebih gede dari ini? Kayaknya sih enggak ya, karena J yang lebih gede ini J-nya ini lebih kecil daripada yang ini, which is berarti ya kan, karena J-nya nggak di sini di I-nya 0, karena J-nya lebih kecil, ini lebih kecil dari ini. Berarti kalau kita cari J yang paling besar, yang udah lebih besar dari, justru salah aku, ini J-nya ketika J-nya lebih kecil dari I gitu ya.
Oke, nah ini berarti ini di sini berarti di sini saat yang indeks 0 lebih gede dari 1, lebih gede dari 2, lebih gede dari 3, tapi di 4 enggak. Terus ya udah, ini I-nya sekarang, ini J. Sekarang kalau I-nya pindah ke sini, apakah si J-nya masih lebih besar nggak? Kalau lebih besar, J-nya kita majuin sampai lebih kecil. Gitu. Terus ini kita majuin sampai dia nemu yang lebih besar, terus ini dimajuin. Terus nanti J-nya udah, kalau J-nya udah di end, udah berhenti, udah I-nya tinggal nge-catch up. Gitu. Jatuhnya ini kayaknya jadi 2 kali N ya. Jadi kayak I-nya pada dasarnya akan ngunjungin semua N dalam sebanyak N kali, J-nya juga N sebanyak N kali. Gini jadi jatuhnya N. Ya nggak sih? 2N. Tapi ya eventually jadi N kan. Oke, benar ya. Kurang lebih gitu soalnya. Itu pembahasan semua soal dari time complexity dan space complexity. Semoga teman-teman menikmati dan banyak belajar dari video tentang time dan space complexity-nya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan aja komentar di bawah. Kurang lebih begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.